Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dan pemirsa di mana saja berada, pada kesempatan kali ini mari kita pertama mengucapkan syukur alhamdulillah, yang mana pada kesempatan kali ini walaupun negeri kita ini dalam keadaan wabah COVID-19, alhamdulillah kita semua masih bisa menjalankan rutinitas kita ataupun aktivitas kita. Pertama kali pada bulan Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan, yaitu kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan menjalankan sholat tarawih secara berjamaah, tapi tidak di musola ataupun tidak di masjid, cukup berjamaah dengan anak istri di rumah saja. Ini juga syukur alhamdulillah, karena setelah kita rasakan betapa nikmatnya kita berjamaah dengan keluarga, dengan anak dan istri yang mungkin selama ini jarang sekali kita rasakan. Ini juga kita syukuri karena wabah COVID-19 ini tidak bisa dipandang dengan tasawuf, artinya saiki mati, esuk ya mati, itu tidak bisa. Para ulama dan para pemerintah sudah memberikan protokol, ini kita harus mengikutinya supaya wabah corona ini cepat reda dan kita bisa menghirup udara segar kembali seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin para ulama memutuskan untuk saat ini kita tidak bisa taraweh di musola ataupun di masjid secara beramai-ramai. Ini para ulama juga tidak macam-macam ataupun tidak kegampang mengambil keputusan. Para pemirsa, selain itu juga kita wajib menjaga kesehatan kita, karena menjaga kesehatan tubuh kita ini adalah hukumnya fardu ain, wajib. Oleh sebab itu kita harus menjaga kesehatan kita supaya kita selalu sehat, jasmani ataupun rohani. Kita harus pertama kali menjaga makanan dan minuman, karena makanan dan minuman inilah yang akan menjadi energi kebutuhan kita supaya kita selalu sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Kita harus selalu menjaga makan, karena banyak sekali makanan-makanan ini yang tidak bagus, ya,
artinya makanan yang tidak mengandung gizi. Makanan yang thayyib itu adalah makanan yang mengandung gizi, ya, dan makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang belum jelas halalnya, ini juga kita harus bisa memilah dan memilih. Sekarang banyak sekali makanan-makanan secara online. Nah, ini kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak teliti, nah ini akan menimbulkan makanan yang halal ini bisa menjadi haram. Nah, contohnya kita membeli secara online, tapi kita tidak tahu siapa penjualnya dan bagaimana cara menyembelihnya. Nah, ini kita harus kita teliti supaya kita ini tidak terjebak dengan makanan yang belum jelas halal dan haramnya. Nah, ini harus kita teliti. Nah, seperti minuman juga, apalagi di musim puasa seperti ini, banyak sekali penjual-penjual online seperti jual cendol dawet. Nah, ini kalau kita juga tidak teliti, ya nanti kita beli asal-asalan. Nah, jangan-jangan yang membuat cendol dawet ini tidak bisa menjaga kebersihan, nah, apalagi menjaga kesucian, najis dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul. Nah, karena di dalam Al-Quran Allah sudah memerintahkan kepada kita semua di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai sekalian manusia, makan dan minumlah yang halal, juga baik bagimu apa yang terdapat dari bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini sudah jelas perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini saya sampaikan masalah makanan dan minuman ataupun produk halal, karena saya selaku penyuluh agama non PNS dari Kecamatan Serdang menyampaikan masalah produk halal. Sekali lagi, dari awal ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dalam waktu dan gelombang yang sama kita bisa dipertemukan. Yang terakhir dari Ahmad Zuweni menyampaikan untuk tip supaya kita menjalankan puasa ini siang tidak terasa kering dalam tenggorokan. Terakhir, untuk minum air putih yang hangat. Jadi setelah kita melaksanakan makan sahur, usahakan terakhir kita minum air putih yang hangat. Karena apa? Air putih yang hangat ataupun yang agak panas itu bisa melunturkan semua zat-zat minyak ataupun santan yang menempel pada rongga ataupun pada usus kita. Setelah itu luntur, mudah-mudahan siang kita tidak merasa kehausan ataupun merasa tenggorokan kita kering. Itu saja. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi